cara nyeting burung nih Om, nyeting dari segi perawatan, milih burung itu menurut pengalaman Om Jerry itu gimana Om? Om Medan semangat, semangat, semangat. M Cirebon, ajak kalian di subscribe. Well. ASM Cirebon, Ajak kalian di subscribe. 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 Mantap. Well. Oke, kita ini dulu. Oke, sobat pencinta merpati balap seluruh Indonesia, kita ngobrol santai bersama Om Jerry di kandang tim Ahong Medan. Om pertama kali kenal sama Bos Ahong gimana ceritanya Om? Saya dulu kan mainan sendiri, pas saya berhenti keteteran masalah keuangan, saya masuk Pak Ahong pertama main tahun 97 saya kenal sama Pak Ahong. 97? Ya, Udah lama berarti udah ya? lama, bukan baru kali ini saya kenal sama Pak Ahong. 97 saya dikenalin sama Japar lah, belanja tapi burung-burungnya juga belanja juga nggak mahal dulu. Saya beli Torino, Fokus, Balita. Nah, ternakan Pak Ahong juga bagus-bagus. Ada Beckham, Narkoba, Koco-Koco. Nah, salah satunya Beckham dibeli sama temen di ternak, keluarin Bajing ireng itu. Mustika itu biangannya punya Pak Ahong, dari Pak Ahong, dari Ahong. Dulu kan Ahong punya adiknya Predator perempuan, terus adiknya Putra Tasik dua perempuan, laki juga punya. Banyak lah darah-darahnya Pak Ahong dari dulu sebenarnya. Cukup lama saya kenal sama Pak Ahong tahun 97 sampai tahun 2000 bubar sama saya, Pak Ahongnya juga bubar, berhenti lama. Mainan lagi nggak tahu berapa, saya kerja kemana-mana, ke Sri Bintang, ke Kelana, ke yang terakhir 2000 sampai ke Makita, ke THI, ke Surabaya, malah tempat ke Surabaya saya ke tim Putra Lampung, Bandung terakhir sama Johan, sama Leonard, tim Leonard. Nah, oke. Stop dulu Om. Om Jerry ini salah satu legend lah di salah satu merpati balap. Kayak dulu ngorbitin burung ini komentator ya Om. Singalaga lah yang paling fenomenal, Singalaga. Oke, kita lanjut ke pembahasan tadi. Gabung ke tim Ahong lagi dari kapan nih Om Jerry? Baru sebulan. Baru sebulan ya. Itu diminta bantuan sama Bos Ahong, bantuin awasin anak-anak, gimana cara merawat, cara ngelatih. Kan dia beli player yang istimewa lah untuk tahun 2025 ini. Bos Ahong udah hampir 1,3 habis belanja burung. Bener. Laki atau perempuan buat ternak juga ibunya Singaraja, terus Singaraja beli Devina kembali juga junior. Siap. Jadi fokus Ini kopi. Oke, matur suwun. fokus di main tarung juga main, ternak juga sambil. Sekarang pertanian pantai peternak. Nah, ini kan lagi apa sih rame-ramenya nih merpati balap Ya. nih Om Jerry. Bos Ahong kan seperti Om Jerry yang bilang tadi take over Singaraja ya. 250 juta, Kancil 80, terus Devina Davina 700 juta, ibunya Singaraja 100 juta. Sekarang lagi nawar ini Satria 123 sama pasangannya Embargo. Waduh. Cuma belum titik temu antara penjual sama pembelinya, harga
harganya belum ketemu. Ya mudah-mudahan dapat kemiliki lah. Mudah-mudahan don deal lah ya. Adiknya embargo sama pasangannya embargo. Minta 300, sementara minta 300. Kabarnya sementara minta 300. Penawaran baru 200, sudah dekat sebetulnya. Tinggal naik turun aja ya, kalau udah rezeki pasti nggak kemana lah. Ya benar. Mudah-mudahan kepemilikan 1, 2, 3 bisa dipindah ke kandangnya tim Ahong. Amin. Jadi menurut pandangan Om nih, untuk dunia merpati balap dulu sama sekarang perkembangannya gimana Om? Kalau penggemar sekarang itu lebih gila dari dulu. Kalau dulu mah bos nyari temen, nah kalau sekarang mah pemain menengah ke bawah nyari bos, khususnya di Bandung, Jawa Barat lah. Kalau di Bandung khususnya di Bandung. Sekarang kan di Bandung itu tokoh-tokoh merpatinya yang ada, yang masih ada orangnya udah berhenti, apalagi yang udah nggak ada. Sekarang merpati balap Bandung itu pemainnya ya menengah ke bawah lah. Makanya untuk lomba-lomba nasional itu Bandung itu kurang. Alhamdulillah dengan Ahong Medan ini domisilinya di Bandung, mudah-mudahan semangat motivasinya orang-orang Bandung nih bisa terangkat. Dan harga burung kan sekarang, kalau harga burung, kalau hitungan totalan uang besaran sekarang, tapi kalau ngikutin dolar, harga dolar nggak jauh beda lah. Harga dulu 100 juta, sekarang kan dolar juga masih murah. Iya. Ini kan Devina kan di takeover tim Ahong Medan ya, nominal yang sangat fantastis, 700 juta, sejarah baru ya Om. Ya, Apakah ada kemungkinan ada player berikutnya yang lebih tinggi harganya daripada Devina? ya mudah-mudahan ada lah, pasti ada lah. Pasti Kalau ada ya. burung berkualitas, orang juga segan untuk nawar di bawah harga yang sudah terjual. Misalkan lebih kualitasnya lebih dari Singaraja, dari Devina, kemungkinan besar untuk harga di atas itu bisa terjadi. Kemungkinan bisa ya. Itu kan tidak bisa diprediksi. Nah, mudah-mudahan Devina juga prestasinya makin meningkat. Soalnya kan burungnya dari bawah, masih disimpan di kandang amfibi ya sampai akhir tahun ini, sampai resnya beres biar tidak ada perubahan rawatan lah. Intinya mah nggak cari resiko, biarin aja. Yang punyanya mau, yang ngejualnya dititipin lah itu juga mau, itu udah klop lah, udah ada kesepakatan. Jadi udah enak ya. Ya mudah-mudahan prestasinya lebih konsisten, lebih stabil, Ya, lebih amin. banyak. Ya mudah-mudahan kedepannya Ahong tim tidak cuma beli-beli player dari luar, tapi hasil-hasil ternakan juga bagus lah. Nah, mudah-mudahan dapat prestasi. Sekarang kan baru cuma satu tuh yang kelihatan, itu Bintang Sultan itu Bintang juga. Sultan itu ternakan Ah, tim Ahong Medan ya. Nah, itu juga belum berprestasi, sebetulnya baru kelihatan sama dari minggu juga baru babak ketujuh lah, sampai babak ketujuh ya. Untuk persaingan sekarang ini kan burung-burung timur banter-banter lah. Ya, memang harus diakui ya. Dari jumlah pesertanya juga kan beda, dari barat, tengah, lawan timur juga udah masih kurang. Ya, mudah-mudahan belanja burung-burung yang berkualitas kedepannya bisa ngimbangin dari burung-burung timur. Burung istilahnya burung kalah sama burung, bukan burung. Kalau burung kalah sama ayam baru takut. Kalau burung kan kalah sama burung wajar-wajar saja. Menang kalah dalam permainan udah biasa. Udah biasa ya. Cuma kita harus
berpikir keras dan bermotivasi. Kita harus punya player yang bisa, ya mudah-mudahan sampai berprestasi juara nasional gitu. Jadi ya ini ya teman, tetap teman tapi di atas partai itu beda ya. Di atas ban bekas kan mahal. Jumat aja, Jumat Sabtu udah 200, apalagi kalau eksekutif. Lumayan lah, lumayan, bukan lumayan, memang biaya untuk main merpati itu besar. Makanya kalau pemain-pemain mental baja terus dananya kurang, ya itulah mainnya segitu-gitu aja. Pemain besar aja banyak yang masih berat untuk mengimbangi burung-burung yang sekarang berkompetisi di nasional atau maupun di lomba daerah, di selekta. Itulah persaingan untuk tahun ini lebih ketat lagi. Burung-burung ring 25 aja udah pada muncul bagus. Burung-burung yang lama-lama juga masih banyak yang kerja, masih banyak yang bagus. Masih berat lah perjuangan dan usaha tuh masih berat, tapi keuletan, kegesitan tidak akan hasil. Hasil tidak akan ya. Tidak akan hasil, bahannya udah ada ya, yang telaten masa tidak dapat prestasi gitu aja. Benar share lagi. Om, ini kopinya diminum Ya. dulu Om, tas dulu Om. Iya, bismillah. Masya Allah. Ya, dengan adanya YouTuber apa itu Media lah ya. media Om. medsos tuh itu bukan lumayan, sangat terbantu. Kayak live streaming gitu, bos-bos yang nggak bisa berangkat ke lomba langsung kan bisa nonton di rumah sambil santai, lihat kerjanya burung sendiri, burung orang. Kayak bos Ahong kan belanja tidak lihat di Tidak lihat lokasi, langsung ya? ya dia lihatnya di live streaming, di TikTok. Ya, alhamdulillah harga burung untuk saat ini fantastis lah. Sangat fantastis. Di sisi lain juga media itu ya salah satunya buat kenang-kenangan Ya. lah, dokumentasi, Salah satunya itu informasinya juga informasi. lebih cepat, lebih akurat. Nah, Mudah-mudahan para youtubernya dengan alat yang bagus, kan tontonnya enak. Mudah-mudahan ada yang pemain yang menyupport itu buat para youtuber biar pakai handphonenya yang lebih jelas lah, gitu, tontonnya lebih enak. Saya optimis kedepannya main merpati balap ini akan lebih meningkat. Buat para peternak itu kemungkinan besar di tahun 2006 penjualan ring pusat mudah-mudahan lebih meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Yang terjadi pada tahun 2020-2021 kan penjualan ring PPMBS-nya sangat banyak, sampai 500.000 pieces. Sekarang ada penurunan, nah mudah-mudahan dengan harga burung sekarang para peternak lebih giat lagi dan membeli ring pusatnya lebih banyak lagi. Berangan boleh, berangan-angan, berfantasi, wah mudah-mudahan burung kita laku mahal, ya itulah memicu. Kalau menurut saya Nah. kedepannya bakal lebih memicu untuk para peternak, para pemain. jadi banyak manfaatnya ya, banyak dampaknya. banyak sekali lah. Kemarin banyak downhill itu salah satu bentuk apa sih, bisa bikin semangat Ya, ya ke kepada pemain-pemain Banimo hobi.
beli ring pusat juga pasti ada peningkatan. Benar. Saya optimis pasti ada peningkatan. Apalagi kalau nilai nominal hadiah lombanya dengan penjualan ring lebih banyak kan pasti hadiahnya juga pasti naik lagi. Orang-orang pusat kan juga tidak mengkungkung uang gitu ya. Dia kan uang dapatnya berapa dikeluarkannya juga jor-joran habis-habisan sampai 3 tahun PPMBS itu dengan hadiah wah dengan tidak memungut pendaftaran. Kan itu di hobi manapun juga belum ada, cuma baru di hobi merpati balap aja. Dengan waktu di Majalengka tahun 2021 total 1 M kan tidak ada pungutan pendaftaran. Nah itu kan belum terjadi di hobi manapun, baru terjadi di merpati balap. Kan itu sangat istimewa lah. Berarti organisasi PPMBS ini dikelola dengan benar. Masalah keuangannya tertata dengan rapi. Itulah salah satunya organisasi yang diikuti oleh massa banyak dengan pengelolaan manajemen yang bagus, berjalan dengan lancar. Setiap lomba dikasih subsidi, lomba mulai selekda, lomba daerah, lomba nasional, kan itu udah subsidi dari Pusat ya. pusat, dari perkumpulan dari PPMBS ini. Mudah-mudahan kedepannya lebih bergeliat lagi. Tapi saya optimis kedepannya pasti main merpati balap ini akan lebih bergairah lagi dari ujung barat sampai ujung timur. Seluruh Indonesia Ya. ya khususnya. Dan banyak manfaat dan banyak dari UMKM-nya, dari tenaga kerjanya. Benar. Untuk kerja di merpati kan tidak ditanya ijazah, Benar. mau sekolah mau tidak sekolah, yang penting dia untuk kerja di merpati ada kemauan, hobi dulu. Jadi tidak cuma untuk cari kerja dapat upah, Dilandasi dengan Ya. hobi ya. harus dilandasi. Kalau kerja di merpati ya khususnya di hobi ya harus hobi dulu. Kalau tidak hobi ya tidak akan sinkron. Repot ya. Ya, harus merasa memiliki lah, punya bos, tapi kita harus merasa memiliki, jangan cuma penting dapat gaji tiap bulan. Ya pun gak ada prestasi bodo amat, kan itu gak benar kalau cara kerjanya. Saya jor-joran ngeluarin anggaran atau dana buat berawal, melatih, lomba, kan itu bukan uang sedikit. Mereka kan bukan nyari keuntungan dari merpati balap ini. Ya kan bos-bos yang punya duit kan intinya cari senang. Benar. Ya, Apalagi sampai juara kan itu kan senangnya. cari senang ya, itu yang mahalnya cari senangnya itu. Kalau usahanya kan dia punya usaha sendiri. Bagian dari untung dari merpati. Jadi itulah balik lagi. Soal harga kan relatif. Ada kata-kata nggak nih Om buat teman-teman, motivasi lah. Semangat terus. Tetap semangat, jangan pantang menyerah. Kita olah terus, kita latih, kita rawat. Hasil kerja keras tidak akan membohongi. Ya, Tidak akan membohongi hasil. ya. Penting mah semangat aja dulu. Bahannya ada, modalnya ada. Kita kerja keras. Urusan juara tidak juara itu lain cerita lagi. Yang penting kita berusaha. Benar. Jangan takut gagal ya. Kalau kita kalah ya daftar ulang, bukan setting ulang. Kalau kita ngadu burung kalah daftar ulang. Kalau setting ulang lain lagi. Nah, kalau cara nyeting burung nih Om,
nyeting dari segi perawatan, milih burung itu menurut pengalaman Om Jerry itu gimana Om? Ya semua harus ditunjang. Pola latihan juga harus ditunjang dengan vitamin lah. Konsumsi burung itu kan tidak cuma jagung, ada beras merah, ada kacang hijau, ada kacang tanah, terus suplemen, ada jamu, banyak lah, banyak harus semua harus ditunjang. Ya punya joki juga harus bagus, harus punya pengalaman, harus punya kelas kayak pelepas, ya perawat. Intinya burung mau dilatih itu dari awal dulu, dari rawatan. Burung kan dilatih harus sehat. Benar. Nah itu burung harus sehat, gimana caranya? Ya itu rawatannya dengan benar. Suplemennya terjamin, vitamin jadi belum masuk, ya segala macam lah. Itu segala usaha dilakukan. Ya dengan logika yang ada lah. Ini burung dikasih obat ini bisa kenceng, enggak lah, itu cuma penunjang aja buat stamina. Nggak ada burung dikasih obat burung bakal jadi kenceng, enggak. Kembali lagi ke bahan, kalau bahannya bagus, tentunya dengan vitamin yang benar, pasti hasilnya juga pasti bagus. Walaupun tunjangan vitamin segala macam pakai yang bagus-bagus, yang mahal, kalau bahannya kurang ya tetap kurang. Gitu aja lah. Intinya dari burungnya sendiri karakternya gimana, obat-obatan hanya penunjang ya. Penunjang buat stamina lah intinya. Kita kan mau olahraga, mau membentuk badan biar bagus kan tidak cuma nge-gym atau lari atau apa. Tetap harus ada suplemen sama. Bener. Kayak atlet. Ya emang atlet balap. Manusia yang mengendalikan, yang menentukan tetap hewannya itu sendiri. Kan kita nggak tahu hewan itu moodnya lagi enak atau gimana. Nah itulah interaksinya, insting kan, pakai insting. Banyak faktor. Jadi bener harus mendalami ketulusan juga agar sinkron nih dengan harus hobi dulu, kan harus hobi. Kalau mainan hobi ya harus hobi dulu. Kalau dasarnya tidak ada dasar hobi, nggak berat. Karuan harus merasa memiliki. Walaupun ini burung-burung punya luas, tapi kita kerja sama bos kan bos nggak, tidak setiap jam atau setiap hari. Mana kayak bos Aong ini kan nyimpen burung di Bandung, dia orangnya kan di Jakarta. Makanya dengan adanya medsos kan dia bisa tahu lah interaksi anak buahnya gimana, di lapangannya gimana. Sekarang kan banyak yang posting pasti, walaupun diumpet tetap nanti suatu waktu bakal ketahuan kinerja anak buahnya di lapangan gimana, lombanya gimana, katakan di kandang gimana. Bila dilaporkan juga dia nggak tahu sendiri. Untuk saat ini kan dunia informasinya udah lebih canggih lah. Gak kayak dulu kan. Dulu mah cuma ya koran dulu mah ini gerobur dulu zaman dalam media untuk melihat aktivitas dari hobi merpati balap ini. Kalau sekarang per orangnya udah punya akun sendiri, website sendiri, lebih luas, lebih cepat penyampaian informasinya, lebih cepat, tidak bisa terleha-leha sekarang. Biaya dari Bandung ke Pasuruan aja kemarin kan makan biayanya lumayan banyak, besar lah. Kalau tidak hasil ya bos juga walaupun banyak duit, kalau udah ngeluarin duit banyak tidak ada hasilnya ya jenuh juga. Ya kembali lagi ke kita sebagai sumber daya manusianya yang ngelolanya. Intinya yang punya duit ngucurin dana, kita yang nerima, tapi cara penerimaannya dengan timbal baliknya harus berprestasi. jadi Itu harus kompak ya, kekompakan itu ya itu harus solid solid ya, kayak
tim main bola gitu, olahraga main 11 orang, kalau salah satunya egonya tidak ini kan nggak bakalan jalan. Sama dalam satu tim juga ada 10 orang atau 5 orang, satu menengok kan nggak bakalan benar, harus sejalan lah, saling mendukung, harus merasa memiliki, nah, itu intinya. Kalau tidak merasa memiliki, main cuek-cuek aja lah, berat, tidak akan punya hasil yang lebih gitu. Kalau untuk bonus yang namanya bonus, dan kita tiap bulannya udah dapat upah atau gaji. Kalau dapat juara mah itu bonus, tergantung bosnya mau gimana kan kita tidak bisa nentu. Udah ada, kalau ada yang pakai aturan kesepakatan, tapi kan intinya kita tiap bulannya dapatkan upah, itu aja. Udah hak-haknya udah terpenuhi lah ya, masalah bonus mah itu Nilai lain lebih lah, iya. nilai lebih. Nah saya ini mau nanya Om, kalau take over itu Bos Ahong itu hasil pantauan sendiri atau dari tim nih beli ini Bos atau gimana? Ya kalau untuk Singaraja yang saya tahu sendiri, dia lihat dari TikTok. Dari TikTok media ya? Dia nonton live streaming, terus burungnya juara, dia langsung ke orangnya, dia sendiri itu kalau itu. Ya dia lihatnya dari hasilnya juara, menangnya juga menang bagus, makanya dia begitu orang yang punya buka harga 300 juta, dia nawar 200 juta sampai dianya 200. Nah, kalau kancil junior saya referensikan itu burung kecil 25, juara selek dari Solo. Saya nanya terus lihat di YouTube, menang juga bagus, darahnya dari mana, langsung laporkan ke bos. Dia lihat, dia search, alhamdulillah. Iya. Nah, dengan harga segitu kemarin hasilnya juga di seleknasnya masih masuk lah, juara kelima. Di hari Sabtunya di eksekutif juga masuk, hari Minggunya kalahnya kan dengan peserta 700. Nah, kalau apalagi Devina, kalau Devina mah itu kan intinya mah berebutan lah itu, semua pada kepingin, yang punya duit itu pada kepingin, cuma untuk yang namanya di hobi uang boleh banyak, tapi keberanian kan beda-beda dengan berbagai macam resiko lah, itulah. Uang 700 juta kan tidak sedikit, yang namanya usaha tetap nyari untung dari 1.000-2.000 dulu. Ini buat beli hobi kan dari untuk harga sekian, wah walaupun banyak duit ada yang pikir dulu, ada banyak takut gak jalan lah, gak ini lah, emang banyak resiko. Belanja itu bukan gak segampang itu, kali buat peralihan perawatan, kandang, kawin, joki, pelepas, itu kan sangat-sangat menentukan. Makanya Bos Ahong tidak mau ambil resiko untuk sampai akhir tahun 2025 burung tidak dibawa dulu. Kalau Singaraja dibawa ya karena posisi burungnya mau istirahat. Benar. Tadi sisa 7 ya? Ya, burung kecilnya udah mulai turun, juga burungnya udah istirahat lah. Kemarin terakhir Pasuruan itu juga memaksakan. Kalau sekarang udah buat tahun depan aja. Kalau Lepina kan lagi fit-fitnya sekarang, terus hasil junior juga masih fit. Tapi itu posisinya belum kecil. 25 ya? Belum pengalaman lah. Nah kalau betina itu Om, ibunya Singaraja itu hasil dari siapa? Itu bos sendiri. Buat sendiri ya? Bos sendiri. Dia kan punya prinsip
wah singa rajanya bagus. Terus Raja Singa kemarin juga bagus adik. Nah, Dia kan kemarin beli Devina ya. Wah, kenapa enggak? Ibunya Singa Raja. Coba ditanyain dijual apa enggak. Ya ternyata akhirnya jual deal 100 juta diambil. Ya buat ternak. Intinya buat ternak. Dia kan punya player. benar. Nanti kan player tidak selamanya main kan, ada masa istirahatnya. Mungkin istirahat, waktu istirahat nanti Devina, bukan mungkin pastilah. Pasti gak bakal diambil anak sama ibunya Singaraja. Ibunya Singaraja ketemu Devina, kan hasilnya bukan apa sugestinya, wah sudah pasti lebih bagus. Mudah-mudahan Belum tentu. sesuai harapan. Ya, Ya mungkin ngobrol santai cukup ya Om. Oke, terima kasih Om Jerry, waktunya Om Jerry. sama. Oke, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi lagi Om. Oh.